Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi pinjaman online ilegal. Karena masih banyak teman-teman yang telat bayar di aplikasi pinjol ilegal ini masih bingung ya, dan masih belum tahu seperti apa sih kalau telat bayar ataupun mau telat bayar di aplikasi ilegal. Jadi di video ini saya akan berbagi cara menghadapinya atau seperti apa sih cara penagihan dari pihak pinjol ilegal. Makanya buat teman-teman simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham teman-teman ya, seperti itu. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas teman-teman ya. Oke, nah di sini ada tagihan ya dari pihak aplikasi pinjol ilegal, yaitu titisan hujan teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman mau jatuh tempo ya di aplikasi pinjol ilegal ya. Jadi misalkan teman-teman kurang 2 hari ya keterlambatan atau mau jatuh tempo kurang 2 hari, itu kalian sudah di WA seperti ini. Nah, ini contohnya dari pihak pinjol ilegal ya teman-teman. Cara penagihannya seperti ini ya. Cara penagihannya seperti ini, masih kurang 2 hari loh teman-teman ya. Masih belum telat kalian sudah di WA kayak gini. Makanya buat teman-teman saran saya, misalkan teman-teman punya pinjol ilegal, yang pertama-tama kalian harus kuat mental ya. Jadi mental kalian harus kuat karena kalian akan diteror dengan cara-cara seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat, nah ini di bagian ini kontak ya. Jadi misalkan teman-teman menghapus data kalian di HP kalian hapus ya, takutnya kan kontak kalian ada di mereka. Itu sudah di save sama pihak pinjol ilegal, itu sudah ada di mereka, sudah ada di sistem mereka ya. Jadi sudah di save ya. Jadi misalkan teman-teman mau restart HP mau restart HP biar nggak diambil data kalian, itu sudah percuma sebenarnya. Kalian pertama daftar, pertama download itu data kalian sudah di mereka. Ya, kenapa kok bisa-bisa? Karena pinjol ilegal, pinjaman online memang seperti itu. Ya, menjaga-jaga orang-orang yang tidak bayar. Itu istilahnya kontak kalian itu buat jaminan. Buat jaminan apa bang? Ya kalau misalkan kalian nggak bayar, sudah pasti data kalian disebarkan seperti itu di kontak-kontak kalian. Intinya kalian akan dipermalukan. Tapi ada solusinya teman-teman. Solusi cara menghadapinya agar data kalian tidak disebar ada. Makanya saya sering bikin konten tentang aplikasi pinjol ilegal agar data kalian tidak disebarluaskan ke sosial media, ke Facebook, IG ataupun dibikin grup. Itu. Cara menghadapinya seperti apa bang? Yang pertama-tama ya, kalian harus kuat mental. Kalau teman-teman gak kuat mental ya kalian sudah nggak bisa mikir gitu loh teman-teman. Makanya sering saya infokan buat teman-teman yang gagal bayar harus kuat mental ya. Mental kalian harus kuat. Karena apa? Karena kalian akan diteror seperti ini ya. Nah, selamat pagi, kami dari aplikasi titisan hujan mohon konfirmasi pembayaran Anda hari ini tanpa mengabaikan pesan ini ya. Di sini ada respon balik, kami proses balik katanya. Oke, Anda harus di sini ada ya 30 menit Anda nggak bayar, data Anda kami sebar ke seluruh kontak ya. Jadi misalkan teman-teman sudah dapat WA seperti ini, kemudian kontak-kontak kalian dikirim seperti ini 3 baris ini loh. Berapa kontak ini semua ya, sekitar lebih dari 200 kontak yang ada di mereka. Sebenarnya kontak yang ada di HP kita sudah diambil mereka. Tapi tenang aja, biar data kalian nggak disebar. Makanya kalian telepon aja ke pihak DC-nya. Ini kemarin saya pernah telepon, ya Pak saya masih usaha, ya Pak masih cari dana talangan, seperti itu kalian hadapi. Kemarin sudah saya bikin konten, ini kan soalnya kalau kita mau jatuh tempo di pinjol ilegal itu, yang WA yang masuk ke WA kita itu bukan 1 nomor atau 2 nomor, bahkan lebih dari 3 bahkan sampai 4. Nah yang kemarin itu saya balas, bukan yang ini sempat gak dibalas, jadi cuman bikin konten saja ya. Sebenarnya kalau teman-teman sudah dapat WA kayak gini, kalian balas aja, iya Pak masih belum ada dana, iya Pak masih cari dana, seperti itu. Agar apa? Agar data kalian tidak disebarluaskan gitu loh ya. Agar data kalian tidak disebar ke sosial media kalian, misalkan kalian punya Facebook, IG ataupun yang lain gitu ya.
Karena 100% ampuh cara menghadapi seperti itu. Intinya cara menghadapinya seperti apa Bang? Nah, kalau misalkan teman-teman ada WA seperti ini, kalian balas, iya Pak masih belum ada dana, iya Pak masih cari dana. Misalkan ada telepon, angkat, gak apa-apa. Meskipun kalian dimarah-marahin, dimaki-maki, itu sudah biasa ya. Jadi tanggunglah risikonya ya, dihadapi ya. Agar apa? Ya agar data kalian tidak disebarluaskan. Kalau kalian melakukan kayak ada WA balas, ada telepon angkat, nggak usah takut, itu nggak bakalan disebar ke sosial media ataupun ke seluruh kontak kalian. Ya ataupun dibikin grup, tidak sampai. Kalaupun ada mungkin 1 orang atau 2 orang, 3 orang, itu wajar kalau kalian nggak bayar. Karena beberapa pinjaman online ilegal, teman-teman bisa lihat itu sampai ada yang 40 aplikasi di channel saya, ada yang 10 pinjaman online beranak. Itu aman loh, cuman 1-2 orang, itu wajar kalau buat saya gitu loh. Jadi kebanyakan teman-teman yang sudah dapat WA kayak gini ya, 30 menit ke depan Anda nggak bayar data Anda, kami perluas, itu sudah panik, nggak respon, bahkan diblokir. Itu yang parah. Bisa saja data kontak kalian akan dikirim foto selfie, kayak foto apa ya, foto selfie ya, ataupun diedit kayak gitu. Biasanya kalian bisa lihat di komentar-komentar saya di video saya, itu banyak teman-teman yang seperti itu. Makanya kalian harus kuat mental. Kalau kalian kuat mental, gak panik, enak mikirnya teman-teman. Oh iya saya balas aja, iya Pak masih belum ada dana, iya Pak masih cari dana, seperti itu. Seterusnya seperti itu. Mungkin teman-teman kalau respon seperti itu ya, ataupun diteror oleh pihak pinjol ilegal, mungkin 2 minggu atau 3 minggu ke atas gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau kalian selalu respon, itu nggak bakalan, sudah 3 minggu ke atas sudah diem dia gitu loh. Ya, pinjol ilegal jangan ditakuti. Kalau kalian takut, semakin ditakut-takuti, semakin diteror, semakin disebar. Karena orang ini takut, sudah nggak bisa berbuat apa-apa karena kalian sudah takut. Kalau kalian berani, gak bakalan dari pihak pinjol ilegal. Pinjol ilegal takut juga, takut dilaporkan, takut dilacak, seperti itu loh teman-teman. Jadi buat teman-teman, misalkan teman-teman punya pinjol ilegal yang mau gagal bayar, percuma kalau kalian restart HP, itu percuma. Karena pertama kalian download, pertama kalian daftar, kontak kalian sudah di mereka ya. Agar data kalian tidak disebarluaskan, ya cara menghadapinya ya kalian berani, itu aja sih. Berani, gak usah panik. Kalau kalian panik sudah nggak bisa mikir gitu. Kalau saya cuman bicara aja, wah nggak ada buktinya. Kalian bisa cek di video-video saya, itu pinjol ilegal semua yang nggak dibayar. Memang saya penggagal bayar. Karena apa? Cara penagihan pinjol ilegal itu tidak wajar. Kalau kita diteror, disebar data, kemudian dibayar, itu nantinya ke nasabah yang lain seperti itu kan juga. Diancam-ancam terus. Sampai kapan? Kita harus ada salah satu dari teman kita yang berani seperti saya. Nggak usah panik, hadapi ya. Ada sebar data, dilunaskan aja, nggak usah dibayar ya. Meskipun pinjol legal yang sebar data, kalian nggak usah bayar. Ngapain bayar? Nasi sudah jadi bubur. Ini aja WA seperti ini kemarin saya sudah balas ya. Soalnya saya dapat WA ini sekitar 4 nomor yang masuk, bahkan sampai 5. Cuman yang ini saya nggak sempat balas, kemudian saya langsung telepon ya ke pihak DC-nya ya. Dia nggak, bahkan takut kok, nggak diangkat. Bahkan saya telepon lagi, barusan diangkat. Gimana katanya? Mau bayar kapan? Tunggu dulu Pak, saya masih belum ada dana, masih usaha, sabar dulu. Kayak gitu aja sih, terusnya seperti itu. Nah alhamdulillah sampai sekarang ini aman-aman saja. Nah ini aplikasi titisan hujan teman-teman ya. Jadi meskipun bukan aplikasi titisan hujan ya, pinjaman online, misalkan kalian mau telat sudah di WA seperti ini, kalian nggak usah takut, hadapi aja ya. Di sini ada bilangnya tim lapangan, nggak ada pinjol ilegal, nggak ada tim lapangan atau DC lapangan ya, cuman DC penyebaran data aja. Makanya kalian hadapi dengan cara-cara ya lebih berani, lebih bagus. Ada WA balas, jangan balas terus-terusan. Misalkan ada 5 nomor yang masuk, kalian cukup balas 1 atau 2 nomor gitu loh ya. Kalau kalian balas semua nggak bisa kerja ya. Kalau teman-teman ikuti saran saya, kalau kalian nggak mau saran saya, mau ganti nomor kayak mau blokir, terserah. Di sini saya cuman berbagi karena saya ada pengalaman gitu loh, bukan hanya bercerita gitu loh ya. Jadi seperti itulah teman-teman, intinya lebih berani, lebih bagus ya menghadapi pinjol ilegal.
Oke teman-teman, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.